rutin setiap Ahad malam, kebetulan ini malam Ahad atau minggu yang kelima, diisi oleh guru kita Ustaz Wahyudin Anil SAG. Alhamdulillah beliau telah hadir. Salawat dan salam semoga selalu berlimpahan atas perjuangan kita baginda Rasul Muhammad SAW, atas para keluarga, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita sekalian. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, mari kita awali kita kajian kita dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak, mari kita dengarkan, mudah-mudahan di penghujung tahun 2023 ini kita mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Itu pada guru kita Ustaz Wahyudin Anil sebagai waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Wa qala aydan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aydan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, Masjid At-Taqwa Al-Barkan yang Allah muliakan, alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan syukur ini nikmat kita menjadi kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Karena sebagian manusia yang Allah juga beri nikmat, tapi ternyata nikmatnya tidak menjadi kebaikan bagi dirinya dan juga bagi dunia dan akhirat. Dan kita tidak mau itu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaknya nikmat itu berbuah kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Bukan malah sebaliknya. Jadi nikmat malah menjadi umuran bagi kita yang menuntut kita nanti di akhirat. Alhamdulillah. Karena kita tidak pandai menggunakan nikmat. Sekecil ya, kalau dibilang sekecil apapun nikmat, sebetulnya nikmat gak ada yang kecil. Tapi bolehlah kalau kita bilang kecil nikmat, tidak akan lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah kalau bilang kecil nikmat, itu kecil apa? Sekecil apa nikmat itu? Harta. Harta baru itu nikmat yang paling kecil. Yang tengah-tengah ya sehat, waktu luang, dan yang paling berharga nikmat hidayah, nikmat inayah. Nah, kalau kita mau klasifikasikan nikmat, paling kecil itu harta. Sebab orang tidak punya harta tapi hidup kan bisa bahagia. Orang tidak punya harta tapi sehat bisa bahagia. Orang hidup sakit terus, kalau punya harta tidak bisa bahagia dengan hartanya. Tapi ada orang yang hidup sepertinya bahagia dengan hartanya, tidak diberi nikmat iman, tidak diberi nikmat Islam, ini malah petaka. Betul? Mau Pak 1 miliar tapi kafir. Saya kasih nih cash 1 miliar tapi kafir. Ini malah munafik lah. Mau 1 miliar, ini duit lagi gampang-gampang Pak. Segampang-gampang itu sekarang nih, saya lagi model gampang gitu. Tinggal Bapak ngomong aja, saya mau duit, insya Allah duit gampang dicetak. Kalau sekarang itu kata Nabi, aku lebih khawatir, aku tidak begitu khawatir terhadap kemiskinan yang kau derita,
Tapi aku lebih khawatir kalau dunia sudah Allah bukakan seluas-luasnya untuk kalian. Kenapa? Karena kalian akan saling berlomba-lomba, saling sikut menyikut, saling mendahului, sehingga kamu akan hancur dengan dunia, dengan harta, sebagaimana umat-umat terdahulu hancur karena berlomba-lomba mengumpulkan harta. Alhaakumut takatsur. Setiap kita baca tuh kalau Ramadan, hatta zurtumul maqabir. Jadi kita tidak punya harta justru lebih nikmat. Kenapa? Karena hisabnya lebih ringan. Betul kan? Tapi kita sulit ya katanya, bahwa kita maunya harta terus. Betul nggak Pak? Padahal orang yang nggak punya apa-apa ketika diperiksa itu lebih ringan periksanya, hisabnya. Kenapa? Lalu nggak punya apa-apa yang diperiksa. Rumah nggak punya, tabungan nggak punya, aset berharga nggak punya. Lalu apa diperiksa? Nggak punya apa-apa aja lolos. Ya, tanah nggak punya, barang berharga tidak punya, tabungan di bawah 100.000 tiap hari. Dapat sedikit 500 ambil lagi. Dapat sedikit dari bansos 600.000 ambil lagi. Jadi harta yang paling kecil, kalau kita bilang harta yang paling kecil adalah nikmat yang paling kecil, nikmat harta. Itu yang paling kecil. Nikmat yang tengah-tengah ya hiduplah standar sehat. Yang paling berharga nikmat hidayah. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau atau tidak bercerita tentang akhir tahun karena akhir tahun ini bukan buat kita sebetulnya. Masehi ini sudah kadaluarsa. Yang terupdate bagi kita adalah produk Nabi, yaitu Hijriyah. Hijriyah kan baru 1445. Kalau Masehi 2024. Tuan mana? Ya Tuhan 2024 lah, gitu Tuhan. Ini baru 1400, lebih mudah 600.000. Lebih mudah 600 tahun. Kalau HP beda 600 tahun tuh jauh banget bedanya ya. Ya kan? Jadi kalau yang terupdate, yang terbaru ciptaan dari Allah adalah tahun Hijriyah. Yang agak lama sedikit miladiyah, udah 2024. Kalau Hijriyah baru 1446. 6 ya. 5 ya, tidak 600 tahun. Maka hari ini kita tadabbur beberapa ayat surat Al-Baqarah dengan judul Isyarat dari Allah dalam rangka menentukan mencari model pemimpin yang ideal. Jadi syarat ini cukup bagi orang berilmu Pak. Makanya bagi orang berilmu itu cukup isyarat, nggak perlu detail. Dengan isyarat dia paham. Orang berilmu namanya. Surat Al-Baqarah ayat 246 Allah berfirman, Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Kalau ada kalimat alam tara itu perintah sebetulnya untuk mengecek, memperhatikan, mempelajari. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Artinya kita perlu mempelajari hikayat sejarah yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. Ilal mala'i min bani Israel. Mala itu tokoh pemuka. Ilal mala'i min bani Israel, dari para tokoh-tokoh kelompok Bani Israel. Jadi cerita ini adalah masih cerita Bani Israel di bawah kepemimpinan setelah Musa wafat, karena kalimatnya min ba'di Musa, setelah ditinggalkan oleh Musa. Jadi cerita ini cerita Bani Israel di tengah padang pasir. Ya, setelah Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, dipimpin oleh Musa dan Harun. Tapi ini setelah ditinggal oleh Musa, Musa Allah wafatkan. Nah, berarti berada di tengah-tengah gurun pasir. Padang nanti disebut dalam Al-Quran yatihuna fil ardh arba'ina sanah. Ia terlunta-lunta di tengah padang pasir karena enggan
diperintah oleh nabinya untuk membuka satu daerah namanya Al-Ardul Muqaddasah, Palestina. Alam taro ilal malak, tapi yang perlu kita perhatikan, malak min Bani Israel. Malak itu para tokoh, bukan sembarangan orang, bukan semua Bani Israel, tapi malakun, para tokoh pemuka. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kalau mau jadi tokoh minimal ada 3 syaratnya. Ini syarat yang tidak tertulis, tapi ini kental di masyarakat. Jadi tokoh minimal punya 3 syarat, dia jadi tokoh. Nggak punya 3 syarat, nggak mungkin jadi tokoh, nggak dipandang. Yang pertama, dia punya banyak harta. Betul nggak Pak? Orang yang hartanya nggak berseri itu dijadikan pembina ormas. Ada ormas, ada masjid, pembinanya cari orang yang paling banyak duitnya untuk pembina ormas. Bahkan digadang-gadang menjadi ketua ormas. Kenapa? Duitnya nggak tahan. Betul nggak? Tingkat nasional begitu, tingkat regional begitu, tingkat kampung juga sama. Di kampung itu orang banyak duitnya, waduh, ngomongannya diperhatikan. Kenapa? Duitnya nggak tahan, banyak sekali, banyak duitnya. Secara nasional pun begitu Pak, betul nggak Pak? Orang yang banyak duitnya Pak, ada ormas, pembinanya si Fulan, bahkan membuat satu ormas dia ketua umumnya. Sebab apa? Sebab salah satunya dia punya uang sangat banyak. Satu syarat dari tokoh. Nggak perlu banyak ngomong, yang penting punya banyak. Dijadikan pembina satu ormas, satu lembaga. Yang kedua, orang menjadi tokoh karena dia punya jabatan. Masjid ini, saya yakin pembinanya itu pejabat-pejabat, apalagi kalau ada mantan camat, ada mantan bupati, mantan wali kota, atau bukan mantan, dia sedang menjabat wali kota di kampung, dijadikan penanggung jawab masjid, penasihat masjid, penasihat RW, penasihat ikatan remaja. Siapa? Dia yang punya jabatan lurah, camat, bupati, wali kota. Pasti itu Pak, nggak akan ditinggal mereka. Bahkan kita boleh ngecek gitu, camat, wali kota, bupati, itu jabatannya yang tidak tertulis. Jabatan informal, non formal itu banyak. Karena semua ormas, ya, semua lembaga itu mencantumkan sebagai pembina, pembimbing, penasehat. Kenapa? Karena dia punya jabatan. Pejabat di depan, nggak usah rame-rame, nggak usah sibuk-sibuk, cukup dengan satu tanda tangannya bisa berubah aturan. Sekarang udah viral nih kan, sudah masyhur itu di TikTok, di mana itu ketika pejabat gubernur DKI dulu sulit menutup Alexis, tapi apa kata Anies Baswedan? Pejabat sebelum dia sulit berat menutup Alexis, tapi dengan saya cukup dengan satu lembar kertas maka Alexis ditutup. Itu Pak. Cuma dengan selembar kertas Alexis ditutup. Teman-teman gubernur. Kenapa? Dia jadi tuh punya jabatan, termasuk RT RW. Yang ketiga, dia nggak punya duit Pak. Pejabat juga bukan, tapi bisa menjadi tokoh karena punya ilmu. Kira-kira di antara 3 ini apa yang kita mau ambil kalau kita mau jadi tokoh? Silakan pilih 3. 3 ini akan jadikan kita pemuka agama maupun pemuka masyarakat di tempatnya, karena banyak hartanya, punya jabatan, atau banyak ilmu. Nah, ini kata Allah min malai min Bani Israel. Jadi para tokoh Bani Israel bukan sembarangan, bukan harta biasa Pak. Kalau kita yang duduk di masjid ini Ibu, semua itu bisa menjadi makmum atau bisa menjadi warga. Karena menjadi makmum atau warga itu syaratnya mudah. Syaratnya cuma 1, taat kepada imam, itu makmum yang baik.
syaratnya satu, keluarga yang baik, umat yang baik, taat kepada pemimpin, itu menjadi warga umat yang baik. Tapi tidak semua yang duduk di masjid ini kita nih bisa menjadi imam, sebagaimana tidak semua yang duduk di masjid ini tidak semua bisa jadi presiden, pemimpin. Kenapa? Karena jadi imam, jadi presiden itu ada syaratnya. Betul? Jadi makmum, jadi warga ada syaratnya enggak? Nggak ada asal jadi warga, asal jadi makmum. Salah, Pak. Atau kita semua jadi makmum itu punya syarat. Dan batal syaratnya ketika menyalahi pemimpin imam. Imam belum rukuk, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ikut. Ketika Allahu Akbar, imam belum sami Allahu liman hamidah, dia sudah bangun. Subhanallah. Lalu imam belum bersujud, dia sujud. Bagaimana hukumnya, Pak? Maka hukumnya mau ini keluar dari jamaah. Dan kalaupun dia masih melanjutkan bermakmum kepada imam dan mendahului gerakan imam, apa peringatan dari Nabi? Mukanya akan diganti, dibangkitkan nanti dengan muka keledai. Jadi siapa bilang makmum tanpa syarat? Kita makmum warga jadi syarat, penuh syarat. Syarat jadi makmum, patuhi imam. Syarat menjadi warga, patuhi imam. Kalau tidak ada syarat menjadi imam, contoh imam sholat, dia punya syarat dari Nabi. Kata Nabi, aqra'u li kitabillah, paling bagus, paling pandai, paling baik baca Al-Qur'annya. Aqra'u li kitabillah, enggak semua sama bacanya, betul enggak? Jadi syaratnya. Yang kedua, fa'kanu sawa, kalau sama, ilmu Al-Qur'annya sama, kata Nabi, fa'alamu bisunnah, paling bagus, paling cakep ilmu sunnahnya, fikih sunnahnya, fikih sholat, fikih zakat, fikih muamalah, terus Fa'kanu sama, ilmunya sama. Fa'lam hijratan, yang paling dulu pertama hijrah. Kalau sekarang konteksnya kita nggak hijrah dari satu tempat ke satu tempat, maka hijrahnya mungkin kesadarannya lebih dahulu tentang ajaran-ajaran agama Islam. Siapa yang dulu menjadi ustaz, yang jadi kiai? Kalau ini sudah lama jadi kiai ini, bahkan hidupnya dulu bersama ulama, dia baru kemarin, masuk Islam juga baru kemarin, tapi ustaz. Felix Siap, ini Hardono, terus apa yang galau banget itu dari Sulawesi, Yahya Waloni, ya. Kalau ulama kalau dicampur dengan ulama itu strongly, kalau jadi imam ya belum duluan. Kalau imam belakang, Islamnya baru kemarin, betul nggak? Kalau sama-sama pas misalnya itu strong duluan, uas duluan, kenapa? Pinternya dari kecil dia puas tua. Lah kalau Felix baru kemarin paling 5-6 tahun. Kalau jadi imam puas duluan. Karena dari awal kecil sudah sadar akan ilmu agama. Yang terakhir kata Nabi, fa'lamu sinnan, yang paling tua. Nah, itu syarat menjadi imam. Syarat jadi makmum, patuh tunduk kepada komando imam, itu makmum yang baik. Kalau mendahului gerakan imam, maka diperingatkan oleh Nabi, nanti ketika di akhirat dibangkitkan, mukanya dirubah menjadi muka keledai. Begitu juga dengan kehidupan kita di hidup negara, Pak. Semua bisa menjadi rakyat, warga. Syaratnya satu, jadi rakyat, jadi warga yang baik, taat kepada pemimpin. Tapi tidak semua rakyat itu bisa jadi pemimpin atau presiden. Karena presiden punya syarat. Apa syaratnya? Nah, ini salah satunya nih kita bicara. Qalu, apa kata para petinggi Bani Israil li nabiyillahum, kepada nabinya. Ini bukan Musa ya, karena Musa sudah wafat, min Bani Musa, yaitu Nabi Samuel. Karena setelah Musa wafat itu ada nabi-nabi diangkat oleh Allah dari golongan Bani Israil. Di antaranya Samuel, Yusha bin Nun, Syamsul, dan banyak lagi. Apa mereka minta? Para tokoh Bani Israil minta kepada nabinya, ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Angkat dong satu
orang bagi kami sebagai malik, raja, pemimpin. Ngapain? Nuqatil fi sabilillah. Kami mau berperang di jalan Allah. Orang mau berjihad di jalan Allah harus ada pemimpin, Pak. Dari sinilah nanti ada nabi juga raja, ada raja juga nabi. Sebelumnya nggak ada tuh yang namanya nabi jadi raja. Maka lahir nanti Nabi Sulaiman, nabi raja. Maka lahir Nabi Daud, nabi juga raja. Dari Bani Israel juga. Sebelumnya ini duluan. Sulaiman, Daud itu terbelakangan datangnya. Sebelum ini belum ada nabi seorang raja. Ini permintaan Bani Israel. Dia minta kepada nabinya seorang raja malik yang dengan malik itu dia berperang di jalan Allah. Artinya apa hadirin? Emang seorang pemimpin tugasnya menjagai rakyatnya, sehingga kalau berperang di depan bukan di belakang. Dan tugas pemimpin adalah mengayomi rakyatnya, bukan pagar makan tanaman. Dan memang begitu kata Nabi. Al-imamu junnatun. Imam itu perisai. Nuqatil min waraihi. Apabila ada berperang, kami di belakang imam. Di depan siapa? Imam. Wa nattaqi bihi, dan kami berlindung di belakang imam. Imam itu tempat berlindungnya rakyat. RT, RW itu tempat berlindungnya rakyat. Kalau ada masalah, ya, masalah perampokan, masalah kenakalan, yang dipanggil siapa? RT. Nih teh, warganya begini teh, nasihati. Betul nggak? Jangan lupa sama. Itu tugas RT, RW sampai presiden mengayomi rakyatnya. Bukan malah sebaliknya menjadi pagar makan tanaman. Ini Bani Israel bercerita dari kita, Pak. Dan ingat, kita harus mengambil pelajaran dari Israel. Bani Israel ketika minta raja, ini Bani Israel, Pak, sejelek-jeleknya Bani Israel masih punya kebaikan yang bisa kita tiru. Ini kita tiru saat ini. Apa? Bani Israel ketika minta raja, mintanya kepada nabinya, bukan kepada dukun. Nah, kita sekarang kan di hadapan kita ada beberapa pilihan yang akan menjadi malik bagi kita. Maka Bani Israel satu langkah di depan kita. Kenapa? Dia minta malik, dia minta raja, tapi datang kepada nabi. Dan nabi itu adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Hendaknya kita ikuti Bani Israel dalam hal ini. Apa? Yuk kita minta petunjuk nabi kita. Siapa yang pantas memimpin kita? Malik. Saat dulu nabinya masih ada, sekarang belum ada. Kepada siapa orang yang ada? Nabi itu punya penerus. Betul nggak? Nabi punya penerus nggak? Siapa penerus Nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Anbiya itu jamak, Pak, bukan Nabi. Nabi tidak berkata al-ulama warathatul nabi, bukan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, itu riwayat Muslim dari riwayat Tirmidzi, al-ulama warathatul anbiya. Anbiya jamak dari nabi. Nabi-nabi termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Samuel. Rujukan bagi kita. Jadi semua itu Nabi Musa punya sejarah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu bisa kita rujuk kebaikannya. Termasuk ini baik dia. Di saat ini, di fase ini, di cerita ini, Bani Israel bisa kita contoh. Kenapa? Ketika minta raja, dia datang kepada nabinya. Kita sekarang minta raja, Pak, betul nggak? Besok tanggal 14 Februari, kepada siapa kita merujuk? Nabi. Nabi udah nggak ada. Siapa terus Nabi? Ulama. Pinter orang, Pak. Benar kan ada ulamanya. Ada ulamanya. Pusing nggak? Cari ulama yang sifatnya, akhlaknya mirip-mirip dengan Nabi. Jangan jauh-jauh banget. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Nabi kan punya sifat yang wajib bagi Nabi. As-sidqu, al-amanah, tabligh, faqana. Cari ulama yang sifatnya, akhlaknya mirip-mirip dengan Nabi. Kalau sama nggak ada. Jangan yang jauh banget dari Nabi. Ya, jadi kalau ini ada nabinya, ini ada ulamanya, ini ada ulamanya. Cari ulama yang sifatnya, akhlaknya mirip-mirip Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Bani Israel ketika minta raja, dia datang kepada Nabi. Kita
mau raja datangnya ke kota partai, datangnya ke yang punya duit, belum tentu dia punya ilmu, betul kan? Kalah kita satu langkah dengan Bani Israil. Contoh Bani Israil, dia minta pemimpin datangnya kepada Nabi. Nabi tidak ada, maka pewaris Nabi adalah ulama. Kita merujuk kepada ulama untuk memilih, mengangkat seorang malik bagi kita. Nuqatil fisabilillah, kita akan berjuang di jalan Allah di belakang malik tersebut. Apa kata nabinya Pak ketika para tokoh datang nih? Kalau berkata nabinya, had asaitum in kutiba alaikumul qitalu ala tuqatilu. Aku khawatir nih, kamu benar-benar mau berperang kalau ada raja nanti. Berarti kan Nabi ini tahu bahwasanya Bani Israil dulu pernah diajak berperang oleh nabinya, tapi enggak. Nah itu ceritanya ada di surah Al-An'am ayat 20 sampai 26. Tapi Al-Maidah, maaf. Al-Maidah ayat 21 sampai dengan ayat 26. Itu cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam setelah selamatkan mereka dan membawa Bani Israil dari cengkraman Fir'aun di sebuah padang tih. Dan ketika itu Musa diperintahkan Allah, bawalah kaummu ini untuk membebaskan satu kota namanya Al-Muqaddasah. Tapi mereka enggak. Dia tidak mau berperang karena di dalam ada Jabbarin. Mereka enggak. Kita lewatin cerita ini terlalu panjang. Nah kata nabinya, aku khawatir, aku tidak yakin kalau ada perintah perang kamu mau berperang. Karena ada pengalaman dulu. Kamu nggak mau berperang diperintah oleh Nabi Musa. Tapi mereka menjawab, kan yang pintar paling jawab itu siapa? Bani Israil. Yang paling banyak argumentasi Bani Israil. Jangankan nabinya memerintahkan kepadanya, diperintahkan oleh Allah saja masih banyak argumennya, masih banyak ya dalil-dalilnya, ya kan? Contohnya ketika diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Tapi mereka punya alasan sendiri, kata mereka, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Tidak mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah. Dua alasan. Mereka memaksa, mendesak ya nabinya untuk mengangkat satu orang menjadi raja. Wa qad ukhrijna min diyarina, satu alasannya, wa banaina, karena kami pernah terusir dari kampung halaman kami. Wa banaina, dan kami pernah terpisah oleh anak-anak kami. Ini kedua-duanya dialami oleh Bani Israil. Kejadian yang sangat membuat sakit hati Bani Israil. Mereka terusir, betul kan? Dikuasai oleh Fir'aun sehingga harus terusir dari kampung Mesir. Ya, di padang tih dibawa selamatkan oleh Allah ya dengan satu mukjizat Nabi Musa, dipukul tongkatnya maka lautan terbelah. Ya, kan terusir mereka dari kampung halamannya. Begitu juga kita Pak, orang merdeka, orang yang punya harta secara turun-temurun, ada penjajah datang nih, ada orang asing datang merebut tanah, maka jangankan nyawa pun jadi taruhannya. Rempang contohnya, itu rempang yang paling viral aja, yang paling gede. Sebelum rempang udah banyak Pak, Wadas di Jogja, Dago di Bandung, dan yang kecil-kecil yang kita nggak tahu. Yang paling gede rempang. Nggak mungkin kita rela ya ketika orang datang merebut tanah kita. Begitu juga Bani Israil, kami terusir, kami terperang. Wabnaina, dan dulu kami pernah punya sejarah buruk, anak-anak kami pernah dibantai tanpa dosa oleh penguasa Fir'aun. Nah ini alasan mereka, kami harus berperang. Baik, akhirnya Allah berikan satu nama ya dari kalangan mereka sendiri yang menjadi malik bagi mereka. Siapa dia? Ayat berikutnya. Wa qala lahum nabiyuhum, berkata nabinya nih. Ini berarti kan firman Allah Pak. Jadi kalau kata Nabi adalah firman Allah, petunjuk dari Allah. Makanya kalau kita merujuk kepada ulama, insya Allah ulama itu orang soleh. Ulama akan berikhtiar, ijma ulama adalah satu tanda tangan ulama. Mereka berkumpul menetapkan ini yang paling pantas bagi kita. Udah ikut ulama. Enak apa kalau orang beriman ikut ulama? Jadi Pak, cuma sayang kebanyakan kita mereka pada pintaran sendiri. Makanya rakyat tadi sebagai makmum yang bagus adalah ikuti imam.
Kalau makmum yang tidak taat kepada imam, maka akan diperingatkan Allah bukannya diganti dengan keldai. Ini sudah ada fatwa ulama, Pak. Sudah ada ijma ulama yang paling mendekati kepada kebaikan bagi kita adalah malingnya ini. Udah samina wa betul nggak? Tapi kan kita punya argumentasi ini itu. Ini Bani Israil aja taat sama Rasulnya, taat sama nabinya. Nabinya berkata, qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Kata nabinya nih ada seorang pemuda namanya Talut bagi raja buat kalian. Siapa tanya, Pak? Raja Talut. Pilihan siapa? Pilihan Nabi Samuel. Permintaan siapa? Mereka sendiri yang minta. Bagus dia minta kepada nabinya, lalu nabinya menyuruh satu nama, ini Talut. Telah Allah pilih bagi kalian. Allah yang pilih. Lah iyalah, kalau kata-kata nabi kan firman Allah, Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan hanya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah ujung nabi. Sebelum Nabi Muhammad ada banyak nabi-nabi, dan perkataan nabi-nabi sebelum Muhammad juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang berbicara langsung dengan Allah, wa kallama Musa taklima. Makanya Musa disebut kalimullah. Ini kata Allah begitu. Innallaha, kata si Samuel, Nabi Samuel, Allah telah memilih satu nama Talut menjadi raja bagi kalian. Kami yang meminta. Ini Rasulullah. Lalu apakah Bani Israil tadi tokoh-tokohnya yang minta kepada nabinya menerima begitu saja? Enggak, ternyata dia yang minta, tapi dia pula yang mengeles. Apa kata mereka? Ini lucu juga ceritanya. Kalau mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Nabi, kayaknya Talut nggak cocok, nggak pantas jadi raja bagi kami. Justru kami yang lebih berhak jadi raja. Berarti dia mau jadi raja cuma malu-malu kucing, betul nggak, Pak? Nih gini bahasanya. Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin Talut jadi raja bagi kami? Wa nahnu, dengan kami ahaqqu, lebih berhak bil mulki, dari kerajaan, minhu, daripada Talut. Tadi ngomong saja sama rajanya, sama nabinya, Nabi pilih dong di antara satu kami jadi raja. Cuma malu-malu kucing. Sehingga nggak ada di antara mereka dipilih oleh Nabi Samuel menjadi raja, dipilih Talut. Orang lain dari golongan mereka, bukan dari kelompok mereka. Talut. Kok Talut? Mereka heran, bahkan mereka menolak. Nggak pantas Nabi Talut mah. Ya rembong. Apa, Pak? Satu alasan Bani Israil menolak Talut sebagai nabinya, sebagai rajanya, setelah dipilih oleh nabinya. Apa alasannya? Cuma satu alasannya. Walam yukta satam minal mal. Alasan Bani Israil menolak Talut yang dipilih oleh nabinya menjadi raja, satu alasannya. Talut nggak punya banyak duit. Walam yukta satam minal mal. Talut nggak banyak modalnya. Jadi di benak Bani Israil yang berhak menjadi pemimpin adalah yang duitnya banyak. Maka kalau orang yang sekarang memilih karena banyak hartanya, itu pikiran Bani Israil. Setuju? Iya, ada orang membantu. Jadi Bani Israil itu gak mau Talut, padahal Talut pilihan nabinya, karena Talut walam yuta satamnya Talut duitnya sedikit. Ntar kapannya pakai apaan? Ntar bikin gagal pakai apaan? Ntar rakyat mau dikasih apaan? Begitu. Kenapa? Nggak punya banyak duit. Dijawab Pak sama Allah, Pak. Kalau kata nabinya kan kata Allah, betul? Apa kata Allah melalui mulut nabinya? Qala, kata nabinya, innallaha astafahu alaikum. Sungguh Allah telah memilih Talut bagi kalian menjadi raja. Kenapa? Wazadahu bastatan fil ilmi. Karena Allah lebih memilih Talut, dia lebih banyak ilmunya daripada kalian. Jadi yang datang nih Bani Israil duitnya banyak, jabatannya banyak, tapi ilmunya sedikit. Talut Allah pilih, Nabi pilih karena lebih banyak ilmunya daripada Bani Israil. Isyarat dari Allah, Allah saja memilih Talut yang duitnya sedikit menjadi raja bagi Bani Israil yang duitnya banyak. Nah kita sekarang kalau memilih hartanya lebih banyak daripada ilmunya, sama seperti Bani Israil. Tapi Bani Israil
Israel sejelek-jeleknya dia masih tunduk juga sama nabinya. Akhirnya jadi nggak tolong jadi raja mereka? Tetap jadi. Walaupun dia menolak tolong sebagai rajanya, karena tunduk sama ulama, tunduk sama nabinya, mau nggak mau dengan hati yang jengkel dia terima tuh tolong sebagai raja. Tetap jadi Pak, tolong jadi raja. Kita kan enggak ya, protes sama ini segala macam. Akhirnya gagal orang pintar jadi raja. Yang jadi raja siapa? Yang banyak duitnya, yang bagi duitnya. Saya bilang Pak, sekarang kata Nabi, kan tadi Nabi itu lebih khawatir kalau dunia sudah dibuka selebar-lebarnya. Orang sekarang kaya tuh, kalau pejabat kaya, namanya juga semuanya dia, mudah Pak. Tinggal pencet percetakan keuangan, percetakan uang, tinggal pencet. Itu berapa lembar juta keluar tuh, betul nggak? Lo semua maunya dia, sehingga duitnya sekarang berkarung-karung. Itu dari mana duit? Ya tinggalnya enak kok. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad kan nggak bisa Pak. Kenapa? Karena alat dasar, bahan dasar uang adalah emas, dinar, dirham, bahan dasarnya emas. Gampang aja kan emas, ya nggak bisa lah. Ngeruk dulu, ya bongkar dulu, baru jadi emas dicetak. Kalau sekarang udah ada filenya, udah ada ya filenya, tinggal nyetek duit, nyetak. Makanya duit berkarung-karung tuh akhirnya apa? Kita punya duit sekarang 1 juta, 2 juta, itu ngomongnya doang gede, betul nggak Pak? Pak, Bu, punya duit 2 juta, 3-4 hari seminggu habis nggak? Nggak cukup. Bapak sekarang ke Taman Safari kalau nggak bawa duit 2 juta nggak cukup. Anak 4, pembantu 1, ke Taman Safari minimal 5 juta baru cukup. Ngomongnya doang juta gede padahal nilainya kecil, betul nggak? Kenapa? Karena gampang cetak. Jadi Allah memilih Talut daripada Bani Israel untuk menjadi raja bagi kalian karena satu alasan, wazadahu bastatan fil ilmi, karena Talut lebih banyak ilmunya daripada Bani Israel. Ini syarat dari Allah bagi kita di hadapan kita nih Pak. Siapa yang pilih? Maka ilmu adalah menjadi prioritas bagi kita di antara pilihan-pilihan yang ada. Kenapa hari ini? Orang punya ilmu nggak punya harta. Karena dia punya ilmu, awalnya nggak punya harta Pak. Lama-lama asetnya bertambah, punya tanah, punya rumah, punya toko, punya ini. Kenapa? Karena punya ilmu. Dia perantau di sini. Kalau Haji Utang perantau, mungkin Pak Agus juga, Haji Agus perantau. Awalnya nggak punya apa-apa Pak, betul nggak? Toto punya rumah, punya mobil, dia punya ilmu. Betawi punya harta nggak punya ilmu. Lama-lama kontrakannya 1 buat ngawin anak pertama, jual sepetak. Ngawin anak kedua, jual sepetak. Mending kalau cuma ngawinin doang, cuma jual tanah, tapi nanggap dangdut dan biasanya hajatan 2 hari 3 hari baru selesai. Lama-lama orang Betawi hidup di kampung sendiri kontrak. Kenapa? Punya harta nggak punya ilmu, lama-lama hartanya habis. Ketawa orang Betawi. Punya presiden, harta kita banyak, SDA kita banyak, tapi ngapainnya lu direcehin sama asing, betul nggak? Dicurangin sama asing, betul nggak? SDA kita banyak, Pak. Ini kata Mahfud MD, bukan kata saya ngambil di media sosial. Kalau negara kita kekayaan dikelola dengan baik, maka 1 warga Indonesia bisa disantuni 20 juta per bulan. Ada yang udah lihat kalimat ini? Ini dari Mahfud MD. Seandainya kekayaan Indonesia dikelola dengan baik, maka 1 warga Indonesia bisa dihidupi 1 orangnya per bulan 20 juta. Semua Pak, 270 juta. Tapi sekarang kan cuma dapat beberapa orang dan cuma dapat 600-500 ribu, betul nggak? Bansos orang saya dapat 600-400. Itu mah cuma debu doang. Dan ingat kata salah seorang pengamat ekonomi, jangankan dengan batu, jangankan dengan kayu, jangankan dengan emas, jangankan dengan nikel, gas alam, cukup 1 kekayaan Indonesia apa? Kekayaan laut. Cukup dengan 1 kekayaan laut,
maka Indonesia sudah dapat mengoperasionalkan seluruh pemerintahnya. Cukup dengan satu kekayaan laut cukup untuk mengoperasionalkan kepemerintahan Indonesia. Laut itu apa? Laut sama darat luasan mana Indonesia? Luasan laut. Pernah nyari ikan di laut? Pernah mempan ikan di laut? Pernah ngerawat ikan di laut? Siapa yang ambilin? Yang miara bukan kita, yang mempan bukan kita, yang ngerawat bukan kita, yang ngambilin kita, yang ngasih Allah, yang ngerawat Allah, yang ngasih umpan Allah, yang ngambil kita. Sehari itu bertonton Pak, diambil dari laut, kekayaan laut Indonesia bertonton. Kalau cuma dari laut saja maka Indonesia sudah cukup untuk memberikan operasional negara kita. Belum lagi dari nikel, sawit, batu bara, gas alam, minyak bumi, emas, masya Allah. Makanya benar saya percaya kepada Mahfud MD, sananya negara dikelola dengan baik, maka negara bisa memberikan santunan kepada satu individu warganya 20 juta per bulan. Cuma sayang sampai saat ini kan belum dikelola dengan baik. Hari ini Allah muliakan, mudah-mudahan syarat ini dapat kita tangkap. Sebagaimana tadi kalau kita makmum yang baik adalah taat kepada pemimpin, ya, maka cacat kita bahkan hukum yang keluar dari jamaah kalau kita gerakannya mendahului gerakan imam. Ini masalah besar. Hadirin, sebagaimana seorang makmum dia akan cacat menjadi jamaah dan dia akan diperingati oleh Nabi kalau tidak taat kepada pemimpin. Bagaimana kalau pemimpin sudah cacat menjadi pemimpin? Bagaimana kalau pemimpin sudah batal jadi pemimpin? Itu lebih jelek lagi. Kalau cacatnya seorang makmum 1-2 itu tidak berpengaruh kepada jamaah. Oh, simpulan aja yang salah, simpulan saja yang batal dari jamaah. Kenapa? Dia telah mendahului gerakan imam, tidak taat kepada imam, maka dia yang salah, dia yang keluar. Tapi kalau imamnya sudah cacat, tapi imam kalau sudah batal, maka rusak semua jamaah. Maka siapa yang lebih berbahaya? Rusaknya makmum atau rusaknya imam? Pasti rusaknya imam. Makanya imam punya syarat. Kalau syarat dari imam sudah batal, maka di belakangnya harus digantikan oleh orang yang persis sama ilmunya seperti imam. Kayak gitu. Makanya kita ketika memilih seorang pemimpin, memilih seorang malik, raja, tidak lepas dari siapa teman dekatnya raja. Betul. Hadirin, sehebat-hebatnya seorang nabi itu tidak bisa bekerja sendirian. Nabi Muhammad didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang hebat seperti Nabi, yaitu para sahabat. Isa nggak bisa bekerja sendirian, maka ada Hawariyun yang membantu perjuangan Nabi Isa alaihissalam. Isa sendirian nggak bisa, Nabi Muhammad sendirian nggak bisa, raja sendiri nggak bisa. Oleh karena ketika kita memimpin, mencari seorang pemimpin, tidak hanya cukup simpulan, tapi lihat siapa teman dekatnya, siapa teman gaulnya. Kenapa? Karena teman dekatnya, teman gaulnya itu akan yang membantu ketika dia jadi pemimpin nanti. Allah kirim Abu Bakar As-Siddiq, Allah kirim Khadijah, Allah kirim Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali. Untuk apa? Membantu kepemimpinan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kan contoh bagi kita. Ada ibu orang tua yang tanya, "Ustaz, kita mah nggak bisa membaca itu kan? Kita nggak bisa membaca tafsir, bagaimana cara?" Syarat jadi pemimpin, syarat jadi makmum, syarat jadi warga satu tadi, taat kepada pemimpin. Syarat jadi makmum, taat kepada imam. Nah, kalau memang kita tidak punya ilmu dan kita adalah makmum daripada tokoh-tokoh ulama kita, ya kita hendaknya sami'na wa ata'na kepada pemimpin. Ini masalah ini, hadirin. Jalanan sekarang udah gede-gede. Ya, di rumah saya itu ada namanya Jalan Jaya Alam. Ya, itu ada perapatan standar. Sekarang jalan udah besar sekali, tapi nggak boleh langsung menuju ke Nusantara atau ke Jalan Amir Rahman Hakim. Harus muter dulu ke Jalan Raya Sawangan, sedikit, nggak banyak kok, paling cuma 500 meter. Tapi masih ada warga juga yang nyelonong,
terobos langsung ke jalur Nusantara atau ke jalan Arif Rahman Hakim. Pertanyaannya, orang yang begini berdosa tidak? Ini masalah. Sebagaimana tadi seorang makmum mendahului gerakan imam, begitu juga rakyat ketika menerobos, ketika tidak taat kepada aturan imam, kata Allah. Ayatnya ayat surat Al-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada peraturan pemerintah yang aturannya itu membuat masalah bagi kita, wajib apa sunnah? Wajib. Itu kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri, pemimpinmu. Jadi itu wajib. Peraturan yang tidak melanggar Al-Quran dan Hadis, peraturan yang membuat kemaslahatan, bagi kita hukumnya adalah wajib. Karena sebagaimana sholat kita tidak boleh melanggar mendahului gerakan imam, begitu juga ketika kita jadi rakyat tidak boleh menyalahi, melanggar aturan pemimpin. Jadi ini masalah gitu. Maka jadilah kita warga yang baik. Kalau ada peraturan pemerintah, nanti aturan pemerintah. Jangan serobot lampu merah, jangan serobot letter nggak boleh masuk. Ada aturannya. Ini kalau saya anggap ini masalah besar. Kita meremehkan itu. Ustaz kan kosong, Ustaz kan lama. Iya saat itu kosong. Tapi kalau dari sana yang benar, kan jalan terus, dia jalan terus. Anda yang salah ketika Anda sodok, ketika terjadi tabrakan siapa yang salah? Anda yang salah. Dan ketika dibiarkan itu terus menerus, jadi masalah kan? Jadi masalah. Jadi kita sebagaimana takut mendahului gerakan imam dalam sholat, juga takut menyalahi aturan yang dibikin oleh pemerintah kita, sehingga kita menjadi imam makmum yang taat terhadap imam di sholat, juga menjadi warga yang patuh kepada aturan pemimpin kita yang dibuat oleh pemimpin kita. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita, dan mudah-mudahan di saatnya nanti Allah mengangkat pemimpin bagi kita, pemimpin yang soleh, pemimpin